City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Kawan, malam hari ini saya Nur Fitriani bersama dengan Anda. Dan memang seperti biasa ya, kalau sudah mulai masuk di hari Jumat jam 7 malam, kita akan join dulu di program Cafe ID. Tadi di awal juga sudah sempat di-spill, hari ini kita akan kedatangan cabai rawit ya dari Kota Malang. Sebenarnya bukan cabai rawit buah, kawan, kecil-kecil cabai rawit. Nah ini siapa kawan? Kita sudah bersama dengan seorang dai cilik. Kita tahu informasinya itu usianya masih 7 tahun kawan, dan ceramahnya ini juga sudah sering sekali didengar. Mungkin kalau Anda sempat mendengarnya juga biasanya di salah satu radio di Malang setiap sebelum maghrib ya. Dan kabarnya juga sudah pernah ini menjadi juara 1 dai cilik tingkat Kota Malang. Siapakah dia kawan? Saat ini kita sudah bersama dengan Janita Lavanya. Halo, selamat malam Kak Fanya. Iya. Iya, sekarang Kak Fanya tidak hanya sendirian saja kawan, ditemani bersama dengan orang tuanya, Iya. bersama dengan sang bapak. Gimana nih bapak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kak Fanya juga baik nih. Iya, alhamdulillah. Nah ini lagi liburan sekolah, masih sering jalan-jalan atau lagi sibuk ini siaran juga, ceramah-ceramah? Ya ada aja jadwalnya, tapi ya masih disempatkan untuk liburan juga. Oke kawan, selain bersama dengan kecil-kecil cabai rawit kita juga bersama dengan salah satu dosen ya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, bersama dengan Dr. Agustin Rahmawati, SPSI, MSI Psikolog. Halo, selamat malam juga Bu Agustin. Selamat malam Mbak Nurul. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Agustin, gimana? Masih hari Jumat, masih sibuk di kampus atau justru sudah jalan-jalan ini long weekend Bu Agustin? Iya, ini long very long. Very long. Ya mulai Jumat ini sampai nanti Senin baru aktif kembali ke kampus. Oke. Baik Bu Agustin. Terima kasih loh juga sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami malam hari ini. Kita kedatangan Bu Agustin dengan salah satu tokoh dai cilik ya, yang tentunya berprestasi. Kita dapat informasinya memang juga menjadi salah satu dai yang sudah siaran juga. Tapi kawan ya, kita akan kenalan dulu dengan Kak Fanya. Ini saya manggilnya kakak atau adik ini? Gimana? Dek Fanya atau Kak Fanya ini? Terserah. Oke, terserah deh. Oke. Terserah. Kayaknya saya lebih enak manggilnya Kak Fanya aja deh. Kayak seumuran. Saya juga masih kecil ini. Kak Fanya usianya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Oke, 7 tahun sudah menjadi dai cilik kawan ya. Biasanya kalau untuk ceramah-ceramah di mana saja, Fanya? Ya kadang-kadang di masjid, Hmm, di radio-radio RRI itu, terus ya di masjid-masjid itu. oke. Sudah kemana-mana berarti ya, jalan-jalan juga dakwahnya. Oke, Fanya ini mau tahu dong biasanya materi-materi ceramah, biasanya persiapannya gimana? Dari biasanya materi-materinya itu soal apa? Soal birrul walidain. Oh, birrul walidain. Walidain berarti orang tua ini. Atau soal apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Oh, luar biasa, berbakti kepada orang tua. Nah, ini biasanya kalau dari materi-materi Kak Fanya ya, yang sebagai seorang dai kecil, mungkin saya mau tanya juga ini, pengen tahu dari sisi bapaknya. Biasanya kalau materi-materi itu disiapkan juga atau dari Kak Fanya sendiri ini? Saya yang mau membawa materi ini atau gimana? Ya kebanyakan memang kita siapkan gitu. Oke, disiapkan dari orang tua, tentunya dibantu ya. Kalau saya mau kembali dulu ke Kak Fanya, pengen tahu juga nih gimana rasanya jadi dai kecil, seneng nggak? Ya seneng. Seneng. Kalau dulu awalnya pernah nggak sih kayak ngerasa di awal-awal nervous atau gimana pas awal punya panggung buat ceramah? Enggak. Nggak nervous sama sekali? Iya enggak. Oke, luar biasa kawan. Dai kecil kita yang dari Malang yang sudah kemana-mana ternyata juga belum pernah nervous ini. Masih enjoy terus ya untuk jadi dai cilik.
Iya. Oke, kawan. Nah, ini saya juga mau geser dulu ke dosen kita dari sudut pandang psikologi, Bu Agustin. Ini ternyata kita juga punya anak-anak di lingkungan kita yang memiliki prestasi seperti ini. Kalau dari sisi psikologi, melihat anak yang berprestasi bahkan sejak usia dini, ini bagaimana, Bu Agustin? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ya, pertama kali saya sampaikan ini ya, apresiasi yang cukup tinggi pada Dik Fanya gitu ya, atas prestasi-prestasinya. Baru 7 tahun loh dia sudah punya pengalaman, banyak pengalaman dakwah di radio, di masjid, atau mungkin di pengajian-pengajian gitu ya. Nah, rasanya saya dulu 7 tahun masih main-main ya, main karet gitu ya dulu gitu ya. Oke, ya sekarang ini memang zamannya sudah berubah gitu ya. Zaman sudah berubah, artinya pengetahuan dan wawasan orang tua juga sudah lebih baik gitu ya. Jadi banyak orang tua yang memberikan fasilitas dan kesempatan kepada anak-anaknya untuk lebih mengembangkan diri, lebih berprestasi, memicu bakatnya gitu ya, menggali bakat-bakatnya sehingga kemudian muncul gitu ya. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu atau mungkin waktu kita kecil ya, waktu saya kecil gitu ya, belum banyak orang tua yang mungkin aware ya, mungkin dengan peduli dengan bakat anak-anaknya gitu ya. Ya udah diasuh aja gitu ya, diasuh aja. Tapi sekarang perkembangannya sudah semakin baik. Banyak orang tua yang semakin memiliki wawasan yang cukup bagus, sehingga bakat-bakat yang dimiliki oleh anaknya itu dapat dikembangkan dengan baik. Dan ini positif saja gitu ya. Artinya oke saja, sangat maksud saya tidak bermasalah kecuali jika yang anaknya yang bersangkutan tidak menikmati itu, artinya tidak menikmati, tidak enjoy gitu ya, ada tertekan, pengen main tapi harus latihan, pengen nonton TV tapi tetap harus latihan, pengen ketemu dengan teman-temannya tapi harus latihan karena mau ikut audisi tertentu misalnya. Ini kan juga sesuatu yang menjadi tantangan orang tua gitu ya. Sejauh ini bisa difasilitasi dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, diantisipasi dengan baik ya, nggak ada masalah gitu ya. Itu sih Mbak Nurul ya. Oke, Bu Agustin. Nah, ini mau tanya lagi dong ke Kak Fanya, gimana Kak Fanya rasanya? Enjoy atau juga pernah ngerasa kayak, duh waktunya lagi main nih tapi harus latihan? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya nggak pernah. Nggak pernah? Berarti kalau di rumah kegiatannya selain latihan, ini juga belajar. Ya. Oke. Kalau 7 tahun kesibukannya selain belajar apa aja berarti di rumah? Selain belajar, latihan itu, terus ya gambar-gambar gitu-gitu. Oke, yang seru-seru ya. Oke. Baik, tadi kawan yang dirasakan dari dai cilik kita yang selalu semangat untuk belajarnya. Dan kita nanti akan bahas lebih banyak lagi kawan ya, tentunya bagaimana dari seorang dai cilik ini bisa menjadi seorang dai cilik yang berprestasi, kemudian dari belakangnya ini dukungan dari orang tua, kemudian bagaimana nanti sampai besarnya. Kita akan bahas lebih lengkapnya nanti di segmen selanjutnya. Ada yang mau join kawan bersama dengan kami, bisa manfaatkan di WhatsApp 0811 3600 911. City Guide. Nine One One FM. Halo para calon mahasiswa hebat ITN Malang. Pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 ITN Malang sudah dibuka. Yuk, manfaatkan potongan DP. Gelombang 1 mendapatkan potongan DP sebesar 2 juta rupiah. Gelombang 2 mendapatkan potongan DP 1 juta rupiah. Biaya kuliah atau UKT mulai dari 5 juta rupiah. Pendaftaran gelombang 1 hingga 30 Juni 2023, gelombang 2 hingga 31 Agustus 2023, gelombang 3 hingga 30 September 2023.
ITN Malang adalah perguruan tinggi swasta atau PTS terbaik se-Indonesia kategori institut. ITN Malang memenangkan 8 kali peringkat pertama Piala Anugerah Kampus Unggulan kategori Institut LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Yuk segera daftar online www.itn.ac.id atau pmb.itn.ac.id. Nara hubung informasi pendaftaran dan registrasi untuk D3 dan S1 0813 5779 4651. Untuk S2 0821 34 134357. Kampus Teknik ITN Malang. ITN Malang, inspiring your future. Mitsubishi New Pajero Sport siap dibawa touring menjelajah ke seluruh Nusantara dengan fasilitas interior yang mewah. New Pajero Sport tangguh dan stabil dikendarai di berbagai medan dengan performa superior mesin diesel Euro 4 dengan cc 2400 VGT. New Pajero Sport juga memiliki fitur mewah dan canggih seperti sunroof, power tailgate with kick sensor atau sistem tanpa kunci, Mitsubishi Remote Control dengan pilihan fungsi yang nyaman, dan 8-inch color LCD meter dengan 3 pilihan tampilan. Ada promo gratis perawatan jasa dan spare part hingga 50.000 km atau 4 tahun, gratis kaca film V-Cool, DP ringan, bunga 0%, cashback jutaan rupiah, serta promo menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi dealer Mitsubishi Sunstar Motor Singosari di 0341 454 833. Ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor Malang. Your City Guide Radio, City Guide FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Kawan, malam hari ini saya Nur Fitriani kembali bersama dengan Anda. Masih di program Cafe Ide. Kita masih bersama dengan kecil-kecil cabai rawit dengan Kak Fanya dan juga bersama dengan dosen dari Fakultas Psikologi Unmer, Bu Agustin. Nah, ini saya juga kepo sih sebenarnya sama Kak Fanya. Biasanya itu berapa lama sih persiapan untuk memberikan materi ceramah? Ya paling ya belajar terus. Oke. Kalau di rumah itu biasanya berapa lama latihannya? Ya mungkin Sampai 1 jam gitu atau gimana? ya kan nanti dikasih istirahat, jadi ya paling 1 jam terus dikasih istirahat 1 jam lagi kayak gitu. Biasanya pulang sekolah atau waktu-waktu maghrib atau gimana kalau di rumah? Latihannya itu biasanya habis maghrib. Oh, habis maghrib. Ya kadang-kadang juga siang atau pagi jam 10 kayak gitu, setengah 11 kayak gitu-gitu. Oke. Kalau selama ini ada nggak sih ngerasa sulit pas mau nyampein ceramahnya? Nggak? Pokoknya harus belajar dulu ya? Iya, belajar terus. Belajar terus. Kemudian sebenarnya saya juga kepo ini dari sisi sang bapak dengan adanya jam terbang ya dari Devanya ini yang sudah kemana-mana. Sebenarnya kalau persiapan sendiri itu dari orang tua apa sih yang harus dilakukan? Alhamdulillah kalau persiapan secara khusus ini ya mungkin kebetulan karena memang di sekolah itu ditunjuk siapa yang ikut lomba dacil. Ternyata kakak-kakak kelas yang kita harapkan kelas 4, 5 nggak ada. Kebetulan saya ini karena selain bapaknya juga kepala sekolah di sekolahnya banyak. Jadi akhirnya tidak ada yang siap. Akhirnya kakak ini yang Fanya ini yang kita siapkan. Dan alhamdulillah semangat. Karena memang semua lomba kan dia suka ikut, suka berkompetisi, menggambar apapun, menggambar pewarna, puisi apapun gitu. Nah, yang terakhir sekitar 4 bulan yang lalu ikut yang lomba diselenggarakan Dinas Pendidikan itu, mulai dari gugus, lolos, terus ke tingkat
kecamatan dulu ya, kecamatan lolos juara 2, terus alhamdulillah di kota kemarin juara 2. Jadi nanti insya Allah di bulan Agustus itu tingkat provinsi, sehingga persiapannya ya pada waktu itu saja. Kok terus sambil nunggu ini kan ngapain gitu, kebetulan pas kemarin ada Ramadan. Nah Ramadan ini kok kebetulan alhamdulillah saya ada punya kenalan takmir, ngelihat status saya di WA itu kok monggo bisa di masjid kami, ya coba kita ajak, sehingga dan Fanya mau semangat ya alhamdulillah. Jadi ini menjadi sebuah ya sambil lebih melatih lagi lah, ada fasilitas-fasilitas yang ke masjid itu kan kita malah seneng gitu loh, dan Fanya juga seneng, enjoy, ya udah kenapa tidak terus gitu. Oke, nah itu pas masih umur berapa pas ikut Dacil? Ya itu sekitar 4 bulanan yang lalu. Oh, masih Tapi baru-baru sebenarnya ini. dulu pernah, cuman kan yang lombanya sifatnya skalanya masih kecil, kayak yang kalau ini kan sudah dinas pendidikan nanti insya Allah sampai provinsi kalau tidak kota, tidak nasional gitu ya. Oke, semoga bisa sampai nasional nanti membawa nama Malang. Banyak. Amin. Dan itu tadi kawan ya, ternyata ceritanya awalnya dari ditunjuk untuk ikut dai, tapi sebenarnya sudah cinta sekali dengan materi-materinya, Kak Fanya. Ya suka. Apalagi Birrul Walidain tadi yang disebutkan ya. Iya. Atau sebenarnya ada materi-materi lain yang juga menjadi favorit dari Kak Fanya? Ya ada. Ya selain Birrul Walidain ya kadang-kadang mencintai lingkungan kayak gitu-gitu. Yang ada di sekitarnya itu ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk materinya sendiri ini tadi dibantu dari orang tua juga ya, Pak? Iya. Berarti ngambilnya juga dari disesuaikan dengan usia Kak Fanya. Betul. Kalau yang memang untuk yang lomba itu kita satu itu saja berlanjut, tapi ketika kita pas ada siaran di salah satu radio itu memang karena 1 pekan sekali sehingga kita rubah terus. Nah, jadi tapi tidak sampai menghafal kan, sehingga kita siapkan membaca didengarkan oleh pendengar gitu. Oke. Kalau saya boleh tahu juga ini sebenarnya bakat untuk menjadi dakwah ini turun dari siapa sih? Dari siapa Kak Fanya belajar dakwahnya? Dari Abi. Dari Abi. Kalau menyebut Abi. Ini berarti Abi sering memberikan materi-materi begitu Abi? Ya alhamdulillah. Kayak khutbah Jumat gitu-gitu aja. Jadi ya mungkin bisa jadi ya, hanya karena saya mungkin sering mimpin upacara, pembina upacara seperti itu. Terus sering apel pagi sama anak-anak, ya mungkin melihat saya itu ya mungkin terinspirasi juga, kita nggak tahu, sehingga dari situ kayaknya ketika di depan umum gitu ya biasa gitu melihatnya. Oke, jangan-jangan gara-gara melihat bapaknya ini langsung ke trigger, atau pernah itu Kak Fanya nyeletuk, oh saya pengen nih jadi kayak bapak gitu, jadi kayak Abi. Ya pernah dikit-dikit. Oke, menarik kawan ya. Ini ternyata juga dari orang terdekat, dari sosok sang ayah yang menginspirasinya. Saya kembali lagi ke Bu Agustin ini ya. Lalu apa sih Bu Agustin faktor seorang anak bisa berkembang sesuai passionnya? Karena tadi kan juga dia beritahukan kalau hobinya Kak Fanya ini belajar, kemudian juga suka menggambar dan yang lain-lain, sebenarnya masih sesuai dengan usianya. Jadi kenapa sih gitu ya, sebagian anak-anak seusia Dek Fanya ini masih menghabiskan banyak waktunya dengan hal-hal yang lain gitu ya. Mungkin sebetulnya kita juga ada niatan untuk memacu prestasinya, tetapi tidak seberkembang seperti Dek Fanya gitu ya. Sementara Dek Fanya sekali sentuh aja sudah dapat berkembang dan bagus gitu ya. Banyak hal yang mempengaruhi. Mungkin yang pertama bisa disebutkan adalah ini ya, bakat gitu ya. Bakat itu kan bawaan gitu ya. Artinya seseorang itu mungkin dengan sekali sentuh dia sudah dapat dipoles dengan bagus, tetapi ada yang butuh
ini ya butuh kerja keras untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah itu mungkin itu yang membedakan antara anak yang berbakat dan tidak berbakat gitu ya. Sekali sentuh ada anak yang berbakat dia cepat aja. Tadi disebutkan oleh Abi, sempat disebutkan tadi hanya 4 bulan nih sebelum dalam rentang 4 bulan ini menyiapkan ini sudah sedemikian banyak yang sudah dilakukan oleh Devanya gitu ya. Sementara mungkin ada yang belajar sudah setahunan tetapi masih belum bisa mencapai seperti yang dicapai oleh Devanya. Itu yang pertama, mungkin bakat gitu ya. Yang kedua mungkin juga ada faktor lingkungan, bukan mungkin ya, pasti. Lingkungan itu maksud saya adalah pola asuh yang diterapkan oleh keluarga, mungkin media yang ditemui oleh anak-anak gitu ya, oleh anak yang bersangkutan, ketika kemudian misalnya dia seringkali mendengarkan atau melihat tontonan yang memperlihatkan anak-anak seusianya memperlihatkan prestasi-prestasi tertentu, itu juga dapat menginspirasi. Aku pengen kayak gitu, aku mau kayak gitu, aku mau jadi seperti itu gitu ya. Itu pengaruh media juga gitu ya. Pengasuhan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu juga sangat mempengaruhi bagaimana anak itu kemudian dapat mengembangkan bakat dan prestasinya di usia yang lebih dini gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan, saya ingin berpesan mungkin ya bagi semua orang tua termasuk gitu ya. Ada hal-hal yang harus diwaspadai gitu ya. Tapi saya yakin Abi sudah cukup paham ya. Saya yakin sekali sebagai pelaku pendidikan gitu ya. Abi pasti sangat paham bahwa ada hal yang perlu diwaspadai dari perkembangan anak-anak seusia Devanya ini, bahwa perkembangan sosial itu juga menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan gitu ya. Mungkin sekarang belum terasa gitu, tetapi alangkah baiknya misalnya sambil kita tetap memacu prestasi anak-anak kita juga tetap mempersuasi mereka, mendorong mereka untuk tetap terlibat secara sosial dengan teman-temannya. Nah itu mungkin juga yang perlu kita waspadai gitu ya, bagi semua orang, karena lingkungan lingkungan yang terbaik buat anak-anak, artinya lingkungan di mana dia dapat mengembangkan perilaku sosial yang paling baik itu adalah teman-teman sebaya gitu ya. Saya apresiasi banget gitu ya dengan Devanya. Nggak banyak nih anak-anak seusia Devanya itu yang hobinya belajar gitu ya, latihan belajar gitu ya, dan dia terlihat sangat menikmati itu gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang sebetulnya ini mutiara gitu ya, yang harus dijaga. Nah jangan sampai kemudian ketika sudah saatnya nanti, ketika kemudian kalau kita sebagai orang tua itu mungkin lupa dengan sesuatu yang bisa menyeimbangkan gitu ya, bisa menyeimbangkan potensi-potensinya gitu ya, karena kita terlalu fokus atau terpaku pada bagaimana memacu atau prestasi anak, sehingga kita lupa akan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, perkembangan sosial, sehingga pada saatnya ketika sebelum anak ini mencapai puncaknya gitu ya, dia akan mengalami penurunan karena jenuh misalnya. Nah itu yang harus kita waspada. Jangan sampai kemudian sebelum saatnya kemudian anak itu mengalami kejenuhan. Kenapa? Karena artinya kejenuhan itu akhirnya bisa menurunkan prestasi ya. Itu yang tidak kita inginkan. Maka untuk tetap menjaga agar Devanya ini tetap menunjukkan prestasi yang bagus gitu ya. Nah, kita mungkin perlu menyeimbangkan, karena jangan lupa bahwa usia anak-anak itu adalah tetap saja namanya anak-anak adalah usia bermain gitu ya. Tapi saya yakin sekali Abi sudah sangat paham ini ya. Mungkin belum disampaikan aja di sini gitu ya. Itu sih Pak Nurul gitu ya. Oke, siap Bu Agustin. Nah, ini juga boleh dikasih tahu dong untuk sekolahnya itu di mana, kok bisa menjadi salah satu langkah ya bisa menjadi dai cilik awalnya. Sekolahnya di mana Devanya? Di SD Islam Aswaja Klojen. Oh, di SDN Islam Aswaja Klojen. SD Islam Aswaja. Nah, oke kawan di sana. Dan sebenarnya Devanya ini ada berapa saudara sih? 2. Ada 2. Oke, yang sudah suka-suka untuk ceramah ini masih Devanya yang diarahkan ke sana. Iya. Kita tidak terlalu mengarahkan sih ya. Jadi ya dia enjoy-nya di mana, yaitu
silahkan dilakukan. Jadi dia pernah ikut lomba dulu puisi, tahfidz, seneng ikut ya silahkan gitu. Oke, enjoy-nya di mana? Biasanya kalau ikut lomba, kemudian juga sudah pernah mencoba, kemudian punya trigger memang kalau anak-anak kecil itu ya. Dan ini pengen tahu juga dong deh, Fanya, lifestyle mulai dari bangun tidur, polanya bagaimana? Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Bangun tidur itu ya langsung mandi, Terus, sarapan, ya terus sekolah. Pulangnya ya sampai jam 3:30. sampai Sore. 3:30 Full day sore. school memang. Oh, Iya. full day school. Terus habis itu pulang, maghrib juga sampai belajar. 3:30 itu sampai 3:30 itu langsung Ngaji. pulang, langsung ngaji. Jadi ini masih menyambung dengan yang disampaikan Ibu dosen Ibu Agustin tadi ya. Jadi memang sebenarnya di sekolah itu sebenarnya sudah cukup untuk ngajinya sebenarnya. Tapi akhirnya kita di kampung itu kepingin memang Fanya itu punya interaksi dengan teman-teman ya, salah satunya di komunitas ngajinya. Jadi walaupun sudah Al-Quran ya, teman-teman Al-Qurannya itu sudah agak-agak besar, kelas 5, kelas 6, ada yang SMP, tapi ya tetap kita ikutkan biar punya komunitas itu tadi. Jadi di kampung masih tetap ada. Sholat maghrib langsung di masjid itu juga. Baru setelah maghrib itu baru mulai kalau ada PR atau ada itu interaksi dengan orang tua kita. Jadi kami upayakan memang seimbang. Mungkin ini menyambung dengan Ibu dosen tadi. Jadi kami upayakan tetap seimbang. Terus Sabtu Minggu karena libur ya kita upayakan untuk quality time bersama dengan keluarga. Fanya mintanya kemana, hak-hak kewajiban kita sebagai orang tua itu ya sebisa mungkin kita tunaikan. Oke. Jadi meskipun harus belajar, latihan terus, tapi juga main-main sama teman ini harus dilakukan juga, Kak Fanya ya. Tapi tentunya masih have fun ya dengan semua kesibukan itu. Sibuk atau sebenarnya masih ada banyak waktu luang untuk main-mainnya? Ya belajar paling ya 3 hari, terus main-mainnya ya paling cuma Sabtu Minggu itu. Oke. Jadi memang harus diberi porsi yang pas ya, Kak Fanya. Oke, kawan. Tadi lumayan menarik. Jadi kalau Anda yang mau join tentunya bersama dengan kami, Anda yang mau tanya-tanya dengan dai kecil kita, Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami 081136000911. Bisa juga kawan dengan line teleponnya masih dibuka 0341575676. Karena live juga melalui YouTube, Anda bisa langsung live chat juga melalui kanal YouTube kami di City Guide 911 FM. Wisdom. Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak itu loh mas, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil ya. Naik baut cilik hilang, ya nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu pasrahkan hasilnya.
saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom. Your City Guide Radio. City Guide FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha kembali hadir. Momen yang menjadi simbol bagi umat Islam sebagai wujud ketakwaan seorang manusia mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen Idul Adha adalah waktu untuk berbagi dan mengingatkan kita tentang makna keikhlasan dan ketakwaan. Berkorban merupakan keutamaan ibadah bagi umat muslim yang mampu. Berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan berkorban keikhlasan dari manusia teruji. Saya Sutiaji, Wali Kota Malang beserta keluarga mengucapkan Selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam berkorban untuk menggapai kemuliaan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Your City Guide Radio. City Guide FM. City Guide 919 FM, your City Guide Radio. Kawan, malam hari ini masih di program Cafe Ide. Kita juga masih bersama dengan Devanya, bersama dengan Abi juga, dan dosen dari Fakultas Psikologi Unmar Malang, Bu Agustin. Dan tadi sempat dia beritahukan ya dari Devanya sendiri, dari kegiatannya mulai bangun tidur, kemudian juga sampai tidur lagi. Ini memang banyak ya waktunya, mulai dari belajar, kemudian juga ada waktunya untuk teman-teman, tapi semuanya juga masih dalam porsi yang disesuaikan dari orang tua tentunya. Nah, ini saya juga pengen tanya sih ke Abi, bagaimana ini pola pendidikan di rumah bersama Devanya, Abi? Sepertinya nggak ada sesuatu yang benar-benar khusus, karena sudah full day school di sekolahnya sampai jam 3:15 itu, nyampe rumah kurang lebih jam 4, sehingga memang untuk PR itu tidak terlalu banyak ya. Nah, sehingga nanti di sekolah alhamdulillah sudah ketemu saya juga, dan banyak waktu belajar di sekolah, dan alhamdulillah ini untuk menyambung bagaimana, apakah mungkin nanti kami butuh masukan dari ibu dosen. Nah, kan ini memang sekolahnya full day, tetapi kami upayakan pembelajaran itu berjalan menyenangkan. Itu yang kami upayakan, sehingga mengurangi kejenuhan anak juga gitu. Sehingga itu yang coba kami terapkan di sekolah, dan di rumah itu kembali lagi ketika sudah di kampung bersama dengan teman-teman di TPG, Fanya sudah dapat. Di rumah interaksi dengan orang tua kami dapatkan. Jadi kami bersama-sama berkumpul sama miminya Fanya, sama saya, sama adik itu bersama-sama belajar bersama. Ya kayak belajar kelompok gitu. Ya jadi dan itu pun sekitar jam 8 itu sudah mulai nguap-nguap itu, sudah batas maksimal itu, sudah baterainya sudah low bed itu. Jadi
Ya semoga ini pas dan mengurangi hal-hal negatif yang mungkin bisa masuk, terutama kayak HP gitu. Jadi kami upayakan HP pun jarang dipegang, kecuali mungkin Sabtu Minggu. Itu pun kami batasi hanya tidak sampai 1 jam seperti itu. Dan bahkan kadang-kadang tidak pernah, karena ya kita tahu sendiri anak-anak kalau sudah main game itu, ya kita tahu kalau di mana kita lihat ada anak sampai kecanduan seperti itu kan yang sangat kita hindari. Jadi seperti itu. Oke, berarti juga quality time ya bersama dengan keluarga di rumah ini menjadi salah satu hal yang penting, kawan. Tadi juga ada yang namanya seperti belajar kelompok ya di rumah. Nah, ini mengasyikan sepertinya. Mungkin untuk Anda kawan yang mau quality time juga bersama dengan keluarga, bisa memilih waktu untuk tadi yang disebutkan ya, bersama-samanya ini berkomunikasi, atau sebenarnya bahas apa itu, Abi? Ya kebanyakan tentang pelajaran, karena kan kalau sekarang itu kan ada namanya tematik, misalkan pelajaran ini tentang lingkungan gitu. Mungkin hanya menyampaikan pendapatnya, terus kita menimpali sehingga jalan gitu loh. Jadi nggak satu arah yang benar dari bapak saja, dari orang tua saja, tapi kita beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat itu. Saya pikir penting untuk tumbuh kembang anak. Oke, jadi dari kecil sudah diajak diskusi ya Devanya. Kalau boleh tahu cita-citanya apa Devanya? Dokter dan hafiz Quran. Oke, dokter dan hafiz Quran. Kalau dai nanti dilanjutkan atau gimana ini? Ini cuman hobi. Oh, cuman hobi dulu ya. Nanti yang dicita-citakan juga jadi dokter. Amin loh. Amin. Amin. Dan kita kembali lagi kawan ke Bu dosen, Bu Agustin. Ini bagaimana untuk bisa menjaga ya prestasi dari sang anak-anak, apalagi Devanya ini kan masih kecil, agar nanti bisa sampai dewasa ini bisa terus dijaga prestasinya. Nah, jadi sebetulnya simpel gitu ya, kata kuncinya itu simpel. Sepanjang anak itu enjoy gitu ya, dan saya yakin ini sudah dilakukan dengan baik oleh Abi dan keluarga gitu ya, sebagai orang yang paham banget ya, sebagai pelaku pendidikan. Saya yakin sekali Abi paham banget bagaimana harus kemudian memperlakukan anak-anak secara baik gitu ya. Secara itu tadi yang saya suka adalah hak anak gitu ya. Hak anak itu harus tetap dipenuhi oleh orang tua, termasuk juga hak bermain anak gitu ya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan juga. Tetapi sepanjang semuanya dilakukan dengan enjoy, dengan menyenangkan oleh anak, nggak apa-apa gitu ya. Itu baik-baik saja, sah-sah saja. Lalu bagaimana kita bisa mempertahankan gitu ya, orang tua sebagai orang tua kita mempertahankan prestasi atau bakat atau prestasi yang dimiliki oleh anak sekarang ya. Tetap berlatih itu pasti iya. Kita juga mengajarkan pada anak untuk berlatih gitu ya, memperjuangkan segala sesuatu jika ingin mencapai sesuatu. Kita tetap harus mengajarkan seperti itu kepada anak-anak untuk kita nggak bisa enak-enakan jika kita mau memimpikan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Kita tetap harus mengejarnya, kita harus memperjuangkannya, salah satunya adalah dengan berlatih. Tetapi tentu saja karena anak-anak ya namanya anak-anak masih saja tetap anak-anak gitu ya. Kadang-kadang moodnya itu suka berubah-ubah, kadang waktunya kita moodnya latihan, tapi moodnya akhirnya jadi jelek gitu ya untuk latihan. Ya kita tetap harus mengikuti gitu ya, mengikuti moodnya. Kita tidak bisa memaksa mereka. Prinsipnya cuma itu aja, Mbak Tanya. Dan jangan lupa bahwa hargai setiap proses gitu ya, hargai setiap proses yang dilakukan oleh anak. Ketika suatu saat nanti misalnya kemudian prestasi yang dicapai ternyata tidak sebaik yang diharapkan, tetap sebagai orang tua jangan pernah lupa untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak terhadap proses yang sudah dilampauinya. Artinya kita menempatkan proses sebagai sesuatu yang lebih penting daripada hasilnya gitu ya. Apapun hasilnya, yang penting itu prosesnya sudah dijalani dengan baik gitu ya.
Dan ketika kemudian hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Dan saya yakin ketika itu semua sudah dijalani, anak-anak akan menikmati segala prosesnya gitu ya. Tentu saja komunikasi antar anak dengan keluarga itu tetap terjaga baik gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Abi, ada semacam kerja kelompok gitu ya, membicarakan atau mendiskusikan tentang materi-materi pelajaran yang kita tanyakan kepada Fanya, bagaimana pendapatnya gitu ya, kemudian mendapatkan feedback dari orang tua. Nah, itu sangat bagus saya pikir gitu ya, untuk menumbuhkan kemauan anak untuk mengemukakan pendapat gitu ya. Dan jangan lupa hal ini juga perlu diimbangi juga gitu ya, perlu diimbangi juga dengan hal-hal di luar pelajaran, mungkin aktivitas anak-anak ketika anggap aja secara kebetulan saja Abi sekarang ada bersama Fanya di sekolah, Fanya di sekolah gitu ya, jadi mungkin sedikit banyak tahu apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang terjadi pada Fanya. Tetapi anggap saja bahwa Abi tidak ada di tempat gitu ya, jadi ketika di rumah kita tetap bisa melakukan saling bercerita gitu ya, saling bercerita. Tadi ngapain aja di sekolah, ketemu dengan siapa saja, apa yang dirasakan, ada yang membuat marah enggak, ada yang membuat senang enggak hari ini, dan sebagainya. Dan itu juga perlu dilakukan sebagai orang tua kepada anak-anaknya, agar nanti ini untuk memupuk kemauan anak untuk secara terbuka berkomunikasi dengan orang tua, tidak hanya tentang pelajaran saja gitu ya. Mungkin kalau semasa kecil mungkin belum terlalu terasa, tapi nanti ketika anak-anak sudah menginjak remaja, hal ini menjadi sangat-sangat penting gitu ya, agar anak-anak itu tidak sampai lari ke pihak lain gitu ya, ke teman-temannya yang belum tentu aman gitu ya. Nah, kalau kepada orang tua kan pasti kita bisa menjamin keamanannya. Oke. Begitu sih Mbak Nurul. Baik, Bu Agustin. Nah, ini nanti kita di segmen terakhir juga akan sedikit mendengarkan ya ceramah dari Fanya tentunya. Tapi sebelum itu tadi dari Abi ini juga menanyakan bagaimana untuk tetap menjaga mood, karena juga sekolahnya kan harus full day. Kemudian juga dengan beberapa kegiatan dari sang anak kan juga tidak sedikit. Ini gimana Bu Agustin? Iya, namanya anak itu kan beda-beda ya gitu ya. Namanya anak beda-beda. Anak itu punya karakteristik masing-masing yang kadang-kadang itu sangat unik, antara satu dengan yang lainnya itu nggak sama. Jadi bagaimana kita bisa menjaga mood, tentu saja dikaitkan kita melihat karakteristik anak gitu ya. Apa sih hal-hal yang membuat dia senang? Apa hal-hal yang membuat dia nggak senang? Sebagai orang tua, pihak yang paling dekat dengan anak pasti tahu lah gitu ya, apa yang membuat anak-anak itu senang, apa yang membuat nggak senang. Jadi kita upayakan bahwa hal-hal yang membuat anak nggak senang itu kita minimalisir gitu ya, suasana, misalnya suasana panas gitu ya, misalnya gerah gitu ya, itu kalau itu menjadi sesuatu yang nggak disenangi oleh anak, kita minimalisir. Misalnya atau ada berisik gitu ya, situasi di sekitar yang berisik itu nggak membuat anak nggak nyaman gitu ya, itu kita bisa minimalisir gitu, atau apapun gitu ya. Dan hal-hal yang membuat anak-anak itu moodnya tetap terjaga, apa yang disenangi anak, misalnya dia kan sangat senang sekali gitu ya melakukan sesuatu ketika ada reward gitu misalnya. Apa rewardnya simple sebetulnya, es krim misalnya. Ketika dia berhasil atau melampaui sesi latihan pada hari ini gitu ya, kita kasih reward karena dia sudah baik. Kita sampaikan, karena hari ini terima kasih ya, karena hari ini sudah berlatih dengan baik. Ini Abi kasih ini, atau Mimi kasih ini, Mimi kasih hadiah ini gitu. Dan dengan begitu membuat anak-anak itu tetap suatu saat nanti ketika besok misalnya akan melakukan hal yang sama gitu ya. Karena kita menghargai apa yang dilakukan, proses yang dilaluinya. Itu Mbak Nurul. Baik Bu Agustin, siap, terima kasih loh. Dan ini tadi ya beberapa tipsnya, ada yang mendekatkan dengan yang disuka, kemudian juga menghindari yang tidak disuka. Tapi kalau reward ini Kak Fenya, ini apa yang sering diberi Abi buat jadi reward? Kalau berhasil mungkin bisa berhasil menang, ataupun juga sudah berlatihan hari ini dengan baik. Sering dapat apa dari Abi? Jajan.
Sering dapat jajan. Oke, kawan. Nanti kita akan masih sambung kembali. Kita jeda sejenak. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceramah dari Dek Fanya. Tentunya tetap bersama dengan kami di program Cafe Ide. Jalan-jalan plus. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak ke Desa Mangliawan. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini kawan ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Selain itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh, Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumangli, Raja Kerajaan Sela Gringging. Dari berbagai sumber cerita asal-usul namanya, memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdiri dari 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lowok Suruh, Dusun Jabon, dan Dusun Kedoya. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, selain terkenal dengan wisata pemandian wendiknya, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai perhelatan budaya di sini, seperti budaya malam satu suro, kirab budaya sumpah ikrar bakti kepala desa, setiap adanya kepala desa yang baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan dalam setiap perhelatan budaya di sini, mulai dari tari-tarian, prosesi doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Untuk Anda, pecinta wisata budaya, boleh lo kawan coba datang ke Mangliawan. Jalan-jalan plus. City Guide. Nine One FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Kawan, untuk Anda yang masih dalam perjalanan tentunya ya mungkin tadi sempat sedikit merasakan adanya gempa ya. Ini dari kawan-kawan City Guide FM juga sudah berkabar dari tadi ya ada Pak Alan, kemudian Pak Yunizar juga Kak Ade Fianto yang menanyakan ini apakah benar ada gempa. Kalau tadi di sini sempat sedikit terasa kawan ya. Untuk di wilayah Anda bagaimana, boleh join juga bersama dengan kami. Tapi sebelumnya kita masih di program Cafe Ide, kita masih akan mendengarkan ceramah dari Dek Fanya. Silahkan Dek Fanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati pemirsa City Guide serta teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2
Saya sekolah di SD Islam Aswaja Klojen. Saya umur 7 tahun. Teman-temanku, maukah kalian masuk ke surga? Hayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Peluklah dan ciumlah kedua tangan orang tua kita, seraya mengucapkan Assalamualaikum ya Abi ya Umi. Salam indah ku persembahkan untuk Abi dan Umi. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Teman-temanku, memberi salam dan doa merupakan adab yang paling baik bagi kedua orang tua kita. Membahagiakan kedua orang tua kita adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Nah, menghormati kedua orang tua kita begitu banyak caranya. Di antaranya adalah menaati apa yang beliau perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Jika beliau memerintahkan untuk mengaji, belajar, sekolah, kita wajib melaksanakannya. Leresnya para hadirin rahimakumullah, birrul walidain atau berbakti pada kedua orang tua kita begitu banyak caranya. Di antaranya adalah ahabul amali lillahi ta'ala, amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kasih sayang dan cinta dari Allah akan kita peroleh. Luar biasa. Sudah Kak Fanya? Terima kasih loh, dan luar biasa kawan ya untuk ceramahnya soal birrul walidain. Dan ini gimana Bu Agustin melihat aksi dari Dek Fanya? Ya, luar biasa sekali. Saya setuju dengan Mbak Nur, luar biasa sekali. Ya, saya sampai iya hebat banget gitu ya, gitu ya. Masih 7 tahun dan seperti ini. Dan mungkin itu menjadi sesuatu apa namanya, kalau mutiara gitu ya, mutiara yang perlu dipoles gitu ya, dan satu saat nanti jika sampai waktunya menjadi akan menjadi lebih bersinar lagi gitu ya, mutiara itu gitu ya. Amin. Baik. Gitu ya. Dan saya juga apresiasi dengan apa namanya, semangatnya untuk menjadi, tadi ketika ditanya cita-cita hafiz dan dokter gitu ya, hafizah dan dokter itu juga cita-cita yang sangat mulia gitu ya. Mudah-mudahan saya turut berdoa, mudah-mudahan tercapai semua keinginan depannya. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Nah, ini tadi kawan ya, kita sudah mendengarkan sedikit dari ceramah Dek Fanya. Kemudian juga luar biasa sekali untuk rencana ke depan. Selain kita dapat kabar ya tadi di awal 2 bulan lagi mau mewakili Kota Malang dalam Lomba Dai Cilik di Provinsi Jatim. Ini apa ini rencananya yang lain yang disiapkan? Nggak usah banyak-banyak. Yang penting sambil, jadi kita nggak ada latihan khusus. Ya mungkin latihannya kita karena ada siaran-siaran itu juga, itu sudah latihan sekaligus ya, karena punya YouTube channel juga, sehingga ya hitung-hitung sambil santai-santai ngisi konten ya Kak ya. Oke, ngisi konten juga jadi pembiasaan ini Kak Fanya. Siap, terima kasih sudah join bersama dengan kami Dek Fanya, Abi dan juga Bu Agustin via Zoom. Terima kasih tentunya kawan untuk Anda yang juga
bersama dengan kami di program Cafe ID. Anda kawan yang juga masih bersama dengan kami tetap join di City Guide 911 FM. Saya Nurul Fitriani di program Cafe ID. Mohon undur diri dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Baru saja kita ikuti program Cafe ID. City Guide